Pas dunia lagi tegang-tegangnya menyorot perang di negeri Iran, artis Verrell Bramasta ternyata terjebak dalam kecamuk perang tersebut. Rupanya, Verrell sedang bertugas di negeri Iran bersama Vena Melinda sang ibu dan terjebak di negeri yang lagi panas-panasnya saling melancarkan serangan bom ke Israel tersebut. Tak heran, Verrell pun sempat menghilang dari peredaran sosial media, sehingga Fuji pun melemparkan sindiran kangen saat melakukan siaran live di sosial media. Benarkah ada yang salah dengan perjalanan dinas Verrell ke negeri Iran, sehingga Verrell tak kunjung bisa pulang ke Indonesia? Benarkah pula, nenek Verrell bahkan sudah merasakan sinyal batal mendapatkan pengumuman tanggal pernikahan dari Verrell dan Fuji dalam waktu dekat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di saat dunia lagi panas menyorot perang antara Iran dan Israel yang sedang mencekam akibat saling perang lempar bom, artis Verrell Bramasta mendadak terlibat cerita perang Iran dengan cara yang mengejutkan. Ya, akhir-akhir ini Verrell Bramasta terlihat jarang beraktivitas di sosial media. Biasanya, artis sekaligus anggota wakil rakyat itu rajin menunjukkan kegiatannya saat bertugas di lapangan. Tapi ternyata, terjawab sudah mengapa akhir-akhir ini aktivitas laman sosial media Verrell begitu sepi. Karena rupanya, Verrell sedang berada di negeri Iran dan terjebak situasi perang di sana. Pemirsa Intens Investigasi, gara-gara perang Iran versus Israel yang kini melibatkan Amerika, situasi di negeri Iran sempat tersorot tegang dan serba darurat. Tak hanya menuai kemacetan massa yang panjang karena banyak penduduk Iran yang mengungsi, sejumlah bandara pun diblokir, dan Verrell yang sedang bertugas di negeri Iran jadi terjebak tak bisa keluar dari negeri tersebut. Akibatnya, Verrell tak bisa pulang ke Indonesia hingga hari ini. Tak heran, untuk menghadiri resepsi pernikahan Al-Ghazali sahabatnya, Verrell bahkan meminta Atala Naufal sang adik untuk mewakili dirinya. Sebenarnya kan Mas Verrell lagi tugas juga, terus dia stuck juga karena kan kalian tahu kan Iran lagi ada ini juga ya, lagi di close bandaranya, jadi kasihan juga sih. Tapi untungnya dia sempat ngirimin karangan bunga juga buat Al sama Alisa, nggak bisa hadir. Mas Verrell tuh stuck di bandara dekat Iran, soalnya kan ditutup semua kan bandara di sana, jadi kasihan juga sih tadi video call gitu. Ya, alhamdulillah kondisinya sih aman ya. Adalah tugas dia di Komisi 10 ditugaskan untuk mewakili ya kan. Jadi pembicaranya juga karena kan ya kita semua tahu lah dia lancar kan bahasa Inggrisnya. Jadi alhamdulillah dia kepilih untuk bisa mewakilkan. Kecilanya tuh dekat mananya, Bang? Itu lupa lagi daerahnya, tapi masih sekitar sana lah. Jadi diungsiin ke daerah yang memang bandara itu masih dibuka. Uniknya nasib malang Verrell yang tak kunjung bisa pulang ke Indonesia karena terjebak situasi tegang perang Iran dan Israel, rupanya juga merambatkan hawa tegang buat Fuji. Sehingga Fuji yang biasanya tertutup tentang hubungannya dengan Verrell, pekan ini tak bisa lagi menutupi rasa kangennya kepada Verrell. Buktinya di sebuah acara live di sosial media, Fuji mendadak melontarkan pantun, yang ujung-ujungnya Fuji menumpahkan rasa kangennya dalam bahasa Inggris, menyebut, "Hi darling, I miss you." Benarkah Fuji sedang meredam cemas atas kondisi Verrell yang sedang terjebak di Iran dengan melontarkan kalimat kangen saat live di sosial media? Terbaik, Bu. Pagi-pagi maling sepatu. Cakep. Hey darling, I miss you. Hey darling, I miss you. Bisa nggak sih diedit di sini ada love-love? Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya? Kayak di sebelah gitu. Cukup di hati aja ada love-love-nya. Oh. Ada kegiatan gitu loh, kayak olahraga segala macam. Wih. Produktif ya. Tapi atau enggak paling kalau misal lagi makan yang
Kenapa? Kalau misalnya lagi makan yang kayak private room aja gitu loh. Jadi nggak ada yang foto-foto. Ya, Fuji dan Verrell Bramasta memang sering merahasiakan kebersamaan mereka saat lagi berdua saja. Bukan tanpa alasan. Verrell yang mengaku ingin ke jenjang yang lebih serius memang komit tak mau terlalu disorot demi melindungi pasangan. Dan berjanji baru akan membuka status hubungannya jika sudah resmi. Maka jangan heran jika Fuji pun lebih sering menikmati dinner romantis di dalam private room dibandingkan dengan acara kencan normal di tempat umum seperti pasangan lain. Yang baik-baik pasti diamini lah mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Nantilah kalau mungkin sudah lebih, tentu kepingin lah. Cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu. Apalagi di entertainment, haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu. Jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Ya, sebelum janur kuning melengkung, rupanya Verrell pantang menguak status hubungannya dengan Fuji secara resmi di hadapan publik. Dan seolah kompak dengan Verrell, Fuji pun kokoh merahasiakan status hubungannya, meski netizen sudah terlanjur ambiar. Terlalu berharap karena tak tahan dengan kebersamaan Verrell dan Fuji yang terlalu sweet bisa bikin diabetes. Tapi sekarang kenapa? Kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi marah lagi. Padahal kan aku nggak bisa bohong orangnya. Tapi kalau dari Panas segi banget ya, hubungan, Mas. kalau dari segi hubungan maksudnya beneran ini nggak sih? Maksudnya Astagfirullahaladzim, udah penting banget. Atau emang jalanin aja gitu? atau emang ya gitu deh. Jalanin aja dulu. Nih aku mau jalan dulu ya. Dadah. Jalanin aja dulu. Gak bisa ditutup. Berarti seperti apa kalau tim? Seperti itu. Ya kalau Sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu melarang. Rajin merahasiakan momen kencannya bersama Verrell Bramasta. Mengapa Fuji juga masih belum transparan tentang status hubungannya kepada Haji Faisal, padahal kedua orang tua Fuji dan Vena Melinda sudah memberikan lampu hijau? Ada apa dengan Fuji dan Verrell Bramasta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Terlalu sweet makin terbuka menunjukkan rasa kangen, hubungan Fuji dan Verrell Bramasta pun mengundang resiko diabetes. Bagaimana tidak, dalam sejarah cinta-percintaan Fuji selama ini, putri bungsu Haji Faisal itu tak pernah mau menunjukkan rasa kangen dan keromantisannya di hadapan publik. Tapi begitu kenal Verrell, Fuji berubah. Dari kain kanebo yang sering kaku dan keras berusaha menutupi emosinya, menjadi gadis lebih ceria dan manis saat bersama Verrell. Tak heran, Haji Faisal pun ikutan berubah. Dari yang biasa-biasa saja berusaha netral, kini memberikan dukungan full atas hubungan Fuji dengan Verrell. Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Kita ngelihatnya yang realnya anak baik, anak yang produktif juga, ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa ngikutin.
Kembali lagi kepada anak tadi. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, artinya kita tentu mencari penyesuaian diri kita ya supaya lebih kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lain kan itu biasa proses, semua itu kan harus proses. Jadi bagi saya pertemanan mereka itu saya support aja Sudah mendapatkan lampu hijau restu orang tua, restu dari netizen. Sayangnya hubungan Ferrell dan Fuji yang sudah terlanjur bikin kebaperan netizen meronta-poronta tak kunjung resmi diumumkan ke publik. Uniknya, jangankan netizen, bahkan Vena Melinda dan Haji Faisal pun mengaku belum diberitahu oleh Ferrell dan Fuji akan tahap keseriusan hubungan mereka. Yang sontak saja menggulirkan tanya, mengapa Fuji masih belum juga transparan tentang status hubungannya dengan Ferrell kepada Haji Faisal dan Vena Melinda? Soalnya belum, kita Mbak. Jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum. Ya terlalu berlebihan kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berlebihan. dia belum cerita sama kita. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung jawabnya. Kita sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain ya semuanya. Ya yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri 80 tahun yang lalu, perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Sama orang tua ini bagaimana anak? Iya. Kita ini semuanya itu demi kebahagiaan anak, demi apa anak, gampang kita menyesuaikan. Insya Allah mudah-mudahan. Siap ya Pak Ji? Artinya siap ya? Siap pesanan ya? Pak Ji siap kan? Pesanan sama Vena. Jadi udah tadi dari jawab tergantung anak, oke? Jika kedua orang tua Fuji dan Ferrell Bramasta kompak mengaku belum diberitahu tentang keseriusan hubungan Ferrell-Fuji, nenek Ferrell justru sering dikabari jika Ferrell akan keluar menghabiskan waktu bersama Fuji. Apakah ini sinyal Ferrell sengaja mengajak keluarganya berkolaborasi untuk merahasiakan status hubungannya dengan Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mengejutkan jika kedua orang tua Fuji dan Ferrell Bramasta kompak mengaku belum diberitahu tentang status hubungan Fuji dan Ferrell, maka Made Ayu Rahmawati nenek Ferrell justru membeberkan pengakuan yang berbeda. Wanita yang biasa dipanggil Niang oleh Ferrell ini mengaku sering dikabari Ferrell setiap kali akan pergi bersama Fuji, yang tentu saja berujung lampu hijau restu. Kalau kemarin kita beberapa ketemu ya semua senang. Semua sekarang kembalinya ke Mas Dewan. Cucunya nih yang Mas Dewan. Nah, kan sekarang sebutannya Mas Dewan ya. Itu kita doakan aja ya semua supaya Ferrell bisa bahagia semuanya. Nah, ini yang belum denger lagi, tapi ya lihat ini kan kemarin pergi bareng gitu ya. Yang intinya apa keputusan Ferrell kita mensupport yang gitu. Apalah ininya. Ini yang selalu mensupport cucu gitu.
Apalagi kan Fuji anak baik, mandiri semua gitu. Ramah, cantik, lalu langsung bisa nyesuaiin diri. Sampai bilang, Niang aku nanti kalau seumur Niang kayak Niang gitu. Jadi oh ya bagus, harus. Kita jangan mikir umurnya berapa, pokoknya semangatnya. Bapak kita supaya kita sehat. Seneng kalau dia lagi jalan. Kemarin sama Atala, kalau nggak nonton bola ya bilang sih mau nonton bola. Oh ya udah, ini yang penting Ferelnya seneng di saat-saat libur kan. Itu intinya nih yang itu mensupport. Ya bisa kadang-kadang kan kalau nelpon dia nggak ngangkat, bisa nggak denger gitu. Yang telepon mamahnya gitu. Jadi itu ya kita selalu ada komunikasi sih. Gitu. Biarpun sibuk, kan udah tahu sekarang kan Ferel tahun ini udah 29. Udah dewasa ya nggak ini Niang aja cepet banget waktu ya, kayaknya kemarin masih gendong-gendong. Masih nganter sekolah, masih jemput kadang-kadang gitu. Cepet sekali. Fani aja sekarang udah besar. Sikap Sheryl yang rajin mengabari keluarganya saat pergi menghabiskan waktu bersama Fuji pun sontak menjulang tanya. Benarkah Sheryl sengaja mengajak keluarganya berkolaborasi untuk merahasiakan status hubungannya dengan Fuji dari publik? Belum tahu, tapi pasti yang itu pasti dia sedang, karena Sheryl itu sebetulnya kan dari awal dia sudah pengen menikah. Nah, mungkin ini sedang pendekatan atau apa ya kan. Nah Niang kan itu privacy karena dia sudah dewasa. Dia nanti pasti Sheryl akan cerita sendiri gitu. Niang nggak perlu nanya-nanya, kepo dari dibilang. Udah Niang kepo banget sih gitu. Niang nggak mau dibilang kepo, jadi ya udah tunggu aja berita dari dia sendiri. Sebelum tapi kan Niang tahu. Niang neneknya tahu lah dia kepinginnya apa, dan nggak usah ngomong juga Niang tahu. Cuman Niang support, ya cocok. Kalau Sheryl bisa kamu jadian sama Fuji untuk ke jenjang bagus, ya Niang lihat dari awal Niang udah bilang itu cocok karena sama-sama sama-sama senang bekerja, sama-sama penyayang sama anak, sama-sama penyayang sama keluarga gitu. Itu mungkin itu yang dicari sama Sheryl, bisa sejalan, terus sayang keluarga, itu nomor 1 kan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.